Sidang pembahasan rancangan undang-undang generasi digital resmi dimulai. Kita harus menghentikan ini. Rakyat tidak boleh harus terus dieksploitasi oleh perusahaan rakyat. Kami mendukung regulasi ketat. Regulasi ketat? Apa sebenarnya yang dilakukan dok untuk mengontrol kebebasan digital kita? Kami memahami kekhawatiran semua pihak, tapi jika aturan ini terlalu ketat, justru bisa membunuh inovasi. Izin pimpinan, apakah semua yang ada di ruangan ini lupa bahwa teknologi industri telah membuka ribuan banyak lapangan kerja? Kami ini bukan musuh, tapi jika regulasi ini terlalu ketat, kita akan kehilangan banyak investasi. Lapangan kerja tidak berarti apa-apa kalau rakyat terus jadi korban eksploitasi digital. Kalian hanya peduli soal angka, bukan manusia. Kami siap diawasi, tapi beri ruang kami untuk berinovasi. Jangan bunuh masa depan ekonomi digital dengan aturan yang kaku. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya sangat paham sekali terkait keresahan dan argumen yang kalian telah sampaikan. Namun, ingat bahwa kita semua mempunyai suara. Kita duduk di sini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa kita ke depannya. Jadi, jangan di antara kalian malah justru saling menyalahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ingat, kita di sini akan mencari jalan tengah. Rancangan undang-undang ini akan jadi warisan kita bersama. Jangan biarkan kepentingan kalian semua justru menghambat kemajuan bangsa. Izin pimpinan, kami datang ke sini bukan untuk nonton drama politik. Kami ingin keadilan. Berapa banyak lagi yang harus jadi korban karena utang digital dan bocor data? Kalian tahu, adik saya adalah korban pinjaman online ilegal. Dia kehilangan semua tabungannya. Bahkan dia mencoba mengakhiri hidupnya. Kami mengerti tentang kepedulian Anda. Itulah gunanya kita berada di sini, ialah untuk mencari solusi yang seimbang. Kalau kalian terus menolak regulasi ini, sama halnya kalian itu bersekongkol dengan perusahaan besar yang hanya memedulikan keuntungan. Mereka tidak peduli dengan rakyat. Kalian itu terlalu asik main aman, sampai lupa bahwa teknologi ini butuh ruang untuk tumbuh. Kalian pikir dengan melakukan inovasi akan menyelamatkan negeri ini? Kami berpihak pada rakyat. Ini bukan soal teknologi, ini soal rakyat. Setiap hari selalu ada saja orang yang terkena pinjaman ilegal dan kebocoran data. Alah, itu aku tak pernah peduli. Dari kalian kan juga banyak menerima donasi kampanye dari perusahaan digital. Semua pihak punya kepentingan, tapi tolong kita bisa mengambil jalan tengah. Bagaimana kita bisa membuat evaluasi secara berkala agar regulasi industri tetap bertahap dan rakyat tetap terlindungi. Evaluasi berkala, tapi siapa yang menjamin pelaksanaannya di lapangan? Banyak aturan indah di atas kertas, tapi mati di lapangan. Kami setuju untuk diawasi, tapi jangan perlakukan kami seperti kriminal. Kami butuh kepastian hukum, bukan jebakan aturan. Kita bisa bentuk badan pengawas dan rakyat bisa dilindungi agar bisnis tidak tercekik. Ini win-win solution. Ini bukan hanya sekedar rancangan undang-undang, melainkan rancangan undang-undang ini menentukan arah bangsa ke depannya. Jadi, saya harap setelah ini kalian silakan memilih sesuai dengan nurani kalian masing-masing.
Rancangan Undang-Undang Generasi Digital resmi disahkan dengan revisi sebagai berikut. 1. Perusahaan wajib transparan dalam penggunaan data pribadi. 2. Pinjaman online harus diawasi lebih ketat. 3. Regulasi bertahap dengan evaluasi berkala. Akhirnya suara para korban didengar. Tapi ingat, ini bukan soal undang-undang semata saja, namun ini tentang nyawa. Tanggung jawab kita tidak akan hanya berhenti di sini. Kita akan senantiasa mengawasi pelaksanaannya. Jangan biarkan hukum hanya menjadi suatu arsip tanpa makna.